Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini kita sudah masuk di dalam bulan yang baru Saudara ya, di dalam bulan Maret, dan ini adalah minggu pertama Saudara ya, minggu pertama di kebaktian kedua kita boleh datang ke rumah Tuhan. Saudara, kita butuh Tuhan. Perjalanan hidup kita masih panjang, masih sampai bulan Desember Saudara ya. Ini baru masuk bulan ketiga, sudah 2 bulan kita lalui, kita masih punya 10 bulan. Kita butuh Tuhan. Dalam pekerjaan kita, pelayanan kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Pekerjaan kita perlu Tuhan. Saudara, saya bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang ingin kau sampaikan pada sore hari ini? Firman Tuhan apa? Saudara, dan ketika saya coba confirm, saya berdoa kok firmannya agak kurang enak Saudara ya. Bulan yang Februari kita sudah mendengar firman Tuhan mengenai kasih Saudara. Februari ada bulan kasih, orang menerima kasih Saudara ya. Hari raya, hari Valentine Day Saudara. Banyak firman Tuhan mengenai kasih. Tapi di Maret ini Saudara, Tuhan jelas berbicara Saudara. Kamu sampaikan mengenai salib. Saudara, bulan ketiga ini kita akan memasuki sebuah babak yang baru. Kita sudah dengar berbagai macam berita-berita Saudara mengenai bulan 3 akan mulai di mana resesi ekonomi. Sekarang dolar sudah menyentuh 17.000 Saudara. Harga di mana-mana semua mulai naik. Banyak ketidakpercayaan di dalam publik Saudara. Semua klien saya mengeluh, Pak sepi, susah sekarang cari uang. Dan bulan ketiga ini kita juga akan merayakan mengenai kematian Tuhan Yesus. Berbicara mengenai salib. Saudara, salib itu tidak enak Saudara. Kalau berbicara mengenai salib, pasti tidak lepas dengan dipaku, ditusuk Saudara ya. Dipukul, dicambuk, dimahkota duri. Dijelekan, dimaki-maki, dipermalukan. Tidak enak Saudara kalau berbicara mengenai salib. Tapi kita mau belajar sore hari ini. Justru oleh karena salib ini Saudara, kita ini sebagai orang-orang yang memikul salib atau menggantung salib. Sekali lagi Saudara, kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Kita orang-orang yang mau pikul salib kita, atau cuma sekedar salib itu digantung saja di rumah. Atau digantung saja di leher, cuma sebagai gantungan. Salib tidak mau dipikul. Bukan dijinjing Saudara ya. Tidak pernah Alkitab mengajarkan salib itu dijinjing. Salib harus dipikul, diangkat, ditaruh hampir sebatas kepala sini Saudara. Harus dipikul. Dan sore hari ini kita mau belajar. Kenapa Tuhan suruh kita belajar mengenai salib? Apa faidah mengenai salib? Kita lihat Saudara. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 Saudara ya. Kita akan mulai dari ayat ini. Kita akan belajar mengenai salib Saudara ya. 1 Korintus 1 ayat 18 Saudara ya. Saya tunggu sampai semua ketemu. 1 Korintus 1 ayat 18. Perikopnya berbicara mengenai hikmat Allah dan hikmat manusia. 1 Korintus 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, dikatakan bahwa pemberitaan salib pertama dikatakan adalah kebodohan Saudara. Kita simpan itu dulu. Tetapi orang yang mau dengar berita mengenai salib, orang yang mau memikul salibnya dikatakan di dalam salib itu ada sebuah kekuatan. Saudara, ini disampaikan oleh siapa dan kepada siapa Saudara? Sebelum kita masuk di dalam satu statement perikop Alkitab itu tadi Saudara ya. Kita mau belajar, kita mau kupas nanti Saudara. Tapi ayat ini disampaikan oleh siapa dan kepada siapa Saudara? Saudara, ternyata ini Paulus yang menyampaikan surat mengenai
1 Korintus ini kepada untuk jemaat yang ada di Korintus, saudara. Saudara, Korintus itu adalah sebuah kota di benua Eropa, saudara ya. Provinsinya ada di Yunani Selatan, itu saya sudah taruh di slide saya yang pertama, petanya saudara ya. Korintus sudah ada di sebuah perbatasan dan kotanya itu dia terletak di benua Eropa, berprovinsi Yunani Selatan dan merupakan sebuah pusat perdagangan kota Romawi yang sangat besar. Kebudayaan zaman dulu dipengaruhi oleh kebudayaan Romawi. Dan Korintus ini adalah salah satu kota dengan pusat perdagangan yang paling besar sehingga kotanya itu sangat megah, sangat mewah, sangat makmur. Kehidupan orang-orang di kota Korintus itu bebas, penuh dengan pesta pora. Dan di situ terkenal dengan pelacurannya, saudara. Sekali lagi, kota ini megah, kota ini mewah, kota ini makmur. Kehidupannya bebas. Kira-kira saudara, kalau saudara menginjil kepada orang yang sudah punya perusahaan, punya uang, punya segala macam dengan saudara menginjil pada orang yang susah, yang miskin, lebih gampang mana saudara? Pasti lebih gampang orang yang susah, orang yang sudah sakit, tidak bisa apa-apa, tidak punya uang, sudah terpuruk dikasih Yesus, pasti gampang saudara. Tapi kalau kita menginjil atau memberitakan firman, apalagi berbicara mengenai salib, kepada orang yang duitnya tebel, punya pabrik, punya mobil, punya rumah, hartanya banyak saudara, itu susah saudara. Dan Paulus tahu itu. Tapi Tuhan bilang, kamu harus masuk ke Korintus. Saudara, di dalam setiap penginjilan perjalanan Paulus, itu dia tidak bisa, dia berjalan atas kehendaknya sendiri. Kita lihat saudara, kita mau belajar dulu cuma 3 slide. Kita belajar yang pertama mengenai Korintus saudara. Kita belajar yang kedua mengenai kata-kata tadi saudara. Siapa yang bilang, siapa yang dianggap bodoh, yang tidak mau mengenai salib, dan yang ketiga faedah salib. Saudara lihat 1 Korintus 1 ayat 1 dikatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah, dia jalan ke Korintus, dia harus pergi ke Korintus, dia tidak membawa pasukan yang banyak, saudara. Dia hanya sendirian, dan di sana dia tidak kenal siapa-siapa. Dia nginep di rumah yang namanya Aquila dan Priscilla, dan di situ dia tidak meminta bantuan murid-muridnya yang lain untuk menginjil. Dia tidak memakai fasilitas yang mewah, tidak memakai kereta kuda, tidak disediakan tempat yang mewah. Dan bahkan di situ dia harus bekerja membuat kemah untuk mensupport pelayanannya. Pelayanan untuk orang-orang yang seolah-olah mencekno saudara. Saudara kalau ngomong sama orang tapi dibantah terus, orang ini tidak mau terima, pasti kan hati saudara kan tidak enak. Tapi Paulus karena memang ini maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan, dia tetap harus jalan ke kota Korintus karena ini adalah kehendak Tuhan. Kenapa saudara dia harus jalan ke kota Korintus? Saudara dari suratnya ini tahu saudara, dikatakan dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita kepada siapa? Lihat, kepada jemaat Allah di Korintus. Saudara, saya pertama ketika melihat sejarahnya Korintus, loh kota megah, kota mewah, kota makmur, dan kehidupannya bebas saudara, pelacuran di sana sini. Kalau orang sudah masuk sana, orang laki-laki, tidak mungkin kalau tidak melacur saudara. Karena ini kotanya sangat bebas. Belum ada yang kenal sama Tuhan. Tetapi di suratnya dikatakan surat ini untuk jemaat Allah yang ada di Korintus. Maksudnya apa? Berarti ada jemaatnya Tuhan. Jemaat di sini ketika saya cari tahu saudara artinya adalah eklesia. Jemaat eklesia, perkumpulan atau sehimpunan orang-orang, dikatakan jemaat Allah, eklesia theos, sehimpunan atau perkumpulan orang-orang miliknya Tuhan, tetapi sedang buta. Paulus, kamu jalan ke Korintus. Si A, si B, si C itu orang saya. Kamu bicara sama mereka karena mereka lagi buta.
Saudara, ternyata ada miliknya Tuhan, ada jemaat Tuhan yang sedang buta. Buta oleh apa, saudara? Hari ini banyak, saudara, orang ke gereja tapi mata hatinya buta. Orang melayani, saudara, tetapi pikirannya buta. Orang melakukan memberikan persembahan, rajin ke gereja, tetapi mata hatinya buta. Dan hari ini Tuhan kepingin ngomong jelas, saudara. Ada jemaat Tuhan di Korintus. Paulus, kamu jalan, mereka sedang buta. Buta oleh apa, saudara? 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Dikatakan apa? Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil. Dikatakan melihat cahaya Injil, bukan melihat Injil loh, saudara. Kalau Injil, ini Injil, saudara, kita bisa melihat. Tapi kalau saudara bisa melihat cahaya Injil, berarti ada efek, ada hasil yang dikeluarkan oleh Injil, oleh firman, berarti saudara tidak buta. Kalau saudara baca firman, saudara tidak keluar apa-apa, Roh Kudus tidak memimpin apa-apa, tidak ada greget dalam hati, berarti saudara sedang buta. Tetapi ketika Injil, firman saudara baca, tiba-tiba saudara bisa menangis, tiba-tiba saudara bisa mendapat tuntunan, tiba-tiba saudara lebih beriman, lebih giat lagi, lebih mau setia lagi, lebih mau beribadah lebih lagi sama Tuhan. Itu berarti saudara bisa melihat cahaya Injil, bukan melihat Injil. Orang banyak melihat Injil, tapi tidak banyak orang bisa melihat cahaya Injil. Dikatakan apa, saudara? Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Berapa banyak orang ngakunya Kristen, ngakunya melayani, ngakunya ikut Tuhan. Tetapi saudara, ketika baca firman, tidak ada efek apa-apa. Tidak bisa melakukan firman. Hidupnya tidak ada buah-buah roh yang muncul. Hidupnya malah menjauh dari perkumpulan-perkumpulan ibadah. Hidupnya malah menjauh dari kegiatan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu mereka orang-orangnya Tuhan, tapi sedang buta. Itu adalah orang-orang yang ada di Korintus. Tuhan bilang sama Paulus, Paulus kamu ke sana. Kamu beritakan firman. Karena mereka jemaat saya, bagian saya, milik saya. Tapi mereka sedang buta. Itu tanda apa, saudara? Tuhan itu penuh kasih. Orang-orang yang terhilang di luar sana, Tuhan masih punya hati. Selama mereka masih hidup, pasti Tuhan suruh berbagai macam orang atau suruh berbagai macam keadaan untuk menarik mereka kembali. Supaya mereka ini tidak terhilang. Saudara, kalau orang-orang itu buta, lihat 2 Korintus 3:14, pikirannya itu ada selubungnya. 2 Korintus 3:14, mereka dibutakan oleh ilah zaman, oleh handphone, oleh kenikmatan dunia, oleh kenikmatan posisi hidupnya. Mereka sedang ada selubungnya. Dan orang-orang yang ada selubungnya ini kita tidak bisa lihat, saudara. Tapi yang kita bisa tahu dari firman Tuhan, 2 Korintus 3:14 dikatakan, tetapi pikiran mereka jadi tumpul. Kita ngomong apa sama orang, nanti ya kita ketemuan jam sekian, dress code-nya warna merah. Oke, iya, baru hari yang sama, baru disampaikan 3 jam yang lalu ketika datang. Loh, kan tadi sudah dikasih tahu dress code-nya, tadi kan sudah dikasih tahu tempatnya, kok bisa kesasar? Wah iya, pikirannya enggak nyambung, saudara. Karena begitu banyak hal yang ada di pikirannya. Sama juga, saudara, ketika banyak hal di pikiran kita yang bukan firman, itu yang dapat mengganggu, membuat kita ini terselubung. Dan ketika terselubung, dikatakan pikiran kita jadi bodoh. Pikiran kita jadi tumpul. Kita enggak bisa apa-apa, ketemu masalah, takut, nangis, bingung, gemeter, saudara. Itu orang-orang yang tumpul, saudara. Setiap masalah yang kita alami, saudara, firman Tuhan sudah mengatakan tidak lebih besar daripada kekuatan kita.
ketika itu diizinkan terjadi dan bukan karena dosa, firman Tuhan mengatakan Tuhan akan buka dan akan beri jalan keluar. Kadang ada orang ketemu masalah, ketemu persoalan, bingung saudara. Minggu-minggu yang lalu saya ketemu persoalan saudara. Butuh ratusan juta. Dari mana hari ini butuh ratusan juta? Cari di mana? Tetapi saudara, firman Tuhan mengatakan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Hari ini saya bisa berdiri, lolos semua itu semua saudara. Saudara, orang-orang yang terselubung ini, dia jadi bodoh, dia jadi tumpul. Karena pikirannya tertutup oleh ilah zaman ini. Ketakutan, kebingungan, kesusahan, gimana ya pekerjaanku, gimana ya hidup ini, bagaimana ya nanti masa depan anakku, suamiku, istriku, kebutuhan hidup saya, biaya hidup saya. Dipenuhi pikiran seperti itu. Umur saya sudah sekian, gimana? Waduh, muka saya sudah mengkerut, nanti suami saya selingkuh. Waduh, muka saya, hidup saya kok enggak mancung. Sudah bingung hal-hal duniawi sudah. Sehingga itu tanpa sadar timbullah sebuah selubung. Saudara, kemarin saya ditelepon sama salah satu klien saya yang dulu juga guru sekolah Alkitab saya, saudara. Sorry, Om lama enggak ngasih jawaban mengenai ini surat pajakmu. Om habis operasi. Operasi apa Om? Jantung. Loh kenapa kok operasi jantung? Iya, banyakan makan kolesterolnya tinggi sehingga saudara salurannya itu saudara tersumbat. Tanpa dia sadari dia makan terus, tanpa kontrol. Saudara, sehingga sumbatannya kecil, tambah lama tambah besar. Sehingga sumbat sudah. Sudah selesai Om, sudah puji Tuhan Lek. Tadinya napasnya Om senggol-senggol. Dulu guru soal Alkitab saya, sekarang jadi klien saya perpajakan saudara. Saudara, tanpa sadar ada sebuah selubung yang tiba-tiba sudah kuat, mau hampir berhenti jantungnya. Saudara, tanpa sadar juga ketika pikiran kita, hidup kita dipenuhi dengan hal-hal duniawi, ilah zaman ini, itu akan membuat selubung. Sehingga ketika kita menghadapi sesuatu apapun, kelihatannya kita jadi bodoh. Melihat sesuatu, wah susah ini. Saudara, tidak ada sesuatu pun yang susah di dalam nama Yesus. Ketika itu ada di depan saudara, pasti ada jalan keluarnya. Saya selalu ngajar sama istri saya, tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Saudara, adiknya dokter, tidak ada yang ngajari rumus ini. Saya dapat dari Bapak Gembala, tidak ada yang tidak bisa. Saudara, ketika saya sudah dapat, oh ya, di dalam Yesus semua bisa. Saya juga turunkan kepada istri saya. Kerjakan, kok tidak bisa? Coba, sudah coba cara A, sudah tidak bisa. B, tidak bisa. C, tidak bisa. Terus saya kejar. D, sampai akhirnya jatuhnya, oh bisa ku. Di cara Z. Benar kan? Tidak ada yang tidak bisa. Tapi ketika, coba kamu cobaan sama adikmu. Tidak iso ceh. Saudara, kadang-kadang orang itu kelihatannya pinter, saudara. Adiknya dokter, saudara. Tapi disuruh masalah yang ini, tidak bisa. Kadang orang itu pikirannya tertutup oleh selubung karena apa, saudara? Yang dipikirnya mengenai ilah zaman ini. Yang dipikirnya hanya yang hal-hal duniawi, saudara. Bukan hal-hal yang di atas. Dan itu Tuhan bilang sama Paulus, itu ada orang-orang saya yang di Korintus yang sedang ada selubungnya. Kamu ke sana. Setelah kamu buka selubungnya, dikatakan apa, saudara? Mereka itu jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Saudara, orang-orang itu, saudara, yang lagi ada selubungnya, Tuhan masih sayang. Tuhan kirim Paulus supaya apa? Sama Tuhan mau dikuduskan. Sama Tuhan mau dihagiaso. Artinya dikuduskan ini apa, saudara? Dipisahkan dari hal-hal dunia dan mengabdi serta mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, ketika saya lihat terjemahan aslinya, hagiaso, saudara. Sama Tuhan selubungnya mau dibuka, diambil, dipanggil, dipisahkan dari dunia. Tiba-tiba saya ingat bangsa Israel. Diambil keluar dari Mesir, dipisahkan dari Mesir, jalannya dipimpin menuju tanah perjanjian, dikuduskan, saudara,
dikasih barang, diberkati, disertai, ada tiang awan, dijagai oleh Tuhan. Nah, orang-orang yang lagi ada selubung ini ketika mereka mau membuka selubungnya, tujuannya Tuhan, mereka mau dikuduskan, mau hidupnya dipisahkan dari hal-hal dunia dan didedikasikan untuk hidup kepada Tuhan. Saudara, ketika saya lihat terjemahan aslinya hagiaso ini, supaya mereka itu memberi tenaga mereka, waktu mereka, pikiran mereka, segala kepunyaan mereka melayani demi keberhasilan rencana Tuhan. Saudara, kelihatannya loh, semuanya kok Tuhan? Semuanya kok bukan saya senternya? Loh iya saudara, dalam hidup kita saudara, senternya harus Tuhan. Kita bekerja, kita melayani, kita berkeluarga, kita memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, senternya bukan manusia, senternya harus Tuhan. Karena apa saudara? Ketika kita sudah bisa dikuduskan, lihat saudara bahwanya hasil dari orang-orang yang mau dipisahkan dari hal-hal dunia, dari ilah-ilah yang kadang-kadang membebani pikiran saudara hari-hari ini. Saudara-saudara bisa cek hari-hari ini yang saudara pikirkan hal duniawi atau hal rohani. Presentasenya banyak mana? Taruhlah 10 A, B, C, D, E. 10 macam item ini. Berapa persen yang rohani, berapa persen yang duniawi? Saudara bisa jawab sendiri dalam hati. Kalau presentasinya banyak yang duniawi, saudara harus ganti banting setir. Karena apa saudara? Tuhan mau kita dikuduskan pikiran kita, waktu kita, segala apa yang kita punya. Kita harus lakukan dengan lihat senternya itu Tuhan. Ketika kita sudah bisa hagiaso, lihat 1 Korintus 1 ayat 5, hasilnya orang yang sudah mau dibuka selubungnya dengan firman, sudah mau terima firman, sudah mau melepaskan hal-hal duniawi, saudara, pikiran-pikiran, kegiatan-kegiatan, sifat-sifat, karakter-karakter dunia, saudara. Ketika itu sudah dipisahkan, lihat hasilnya 1 Korintus 1 ayat yang kelima dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Bukan kaya uang, saudara. Ketika kita sudah mau pikiran kita dibuka selubungnya. Saudara, contoh simpel saja. Dulu saya ketika pertama kali saudara melayani di tempat ini, ketika pertama kali dibimbing oleh Bapak Gembala, saudara. Om, gimana caranya harus bayar? Beli Innova kurang 100 juta. Saya masih kerja waktu itu gaji saya masih ingat 1.750.000. Sudah disuruh beli Innova, saudara. 180 jutaan. Sudah dibayar rumah mukanya tinggal 100 juta, disuruh melunasi 2 bulan. Pikiran saya tumpul, saudara. Karena saya tidak ngerti firman, saya belum pernah berjalan seperti itu, saya belum pernah praktek iman, saudara. Sudah, tenang. Bapak Gembala cuma bilang, sudah tenang. Saudara, saya terus di lobi sampai beberapa bulan sampai saya tidak bisa nyerah. Ya sudah om, sudahlah kamu ambil ini mobil, kamu ambil ini mobil. Enggak om, cukup enter saja. Sampai akhirnya saya nyerah, saudara. Ya sudahlah, sudah saya pakai enak lagi, ya enak om. Digas jalan ya, direm berhenti iya, dingin. Tapi kok malam aku enggak bisa tidur ya om ya. Karena saya mikir ya apa cara ngelunasi 100 juta ini. Orang tua saya bukan pengusaha. Hitungan saya 1 kali 2 saya cuma berpikir, wah iya ya gajiku 1.750, lek ngelunasi 100 juta, berapa tahun aku harus ngelunasi, sedangkan dibutuhkan waktu cuma 2 bulan. Saya enggak ngerti, pikiran saya tumpul masih waktu itu, saudara. Tapi ketika saya belajar, dididik, diolah, saudara, enggak sampai 1 bulan, saudara. Enggak sampai 2 bulan, itu lunas, saudara. Coba kamu jalan ini. Enggak bisa om, coba. Enggak bisa om, coba. Karena tumpul, saudara. Tapi ketika namanya orang belajar, saudara, pertama kali memang susah. Waktu itu pertama kali saya belajar. Dapat ya. Coba kamu ke sini. Kamu gimana pekerjaanmu? Kamu gimana sama dia? Oh ya gini. Coba kamu, wah susah om. Belum apa-apa sudah susah duluan. Belum apa-apa sudah ngomong enggak bisa dulu. Sudah jalan keluar duitnya.
Tapi iman saya belum sampai, dapat separuhnya. Wah, saya suruh bilang begini, kamu ngomong begini. Ya sudah, jalan lagi. Tiba-tiba ditelepon, "Lek, kamu gimana? Saudara ini, oh coba kamu kesini." Dapat, saudara. Oh ya, ternyata ada jalan ya. Yang tadinya saya pikir, gimana yang lunasi 100 juta ya. Saudara, penting loh saudara, ketika saudara bisa hidup kudus, bisa dari ilah. Lihat, saudara bisa kaya dengan segala macam pikiran dan perkataan dan pengetahuan. Berarti tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dan lihat lagi lah saudara di dalam ayat yang ke-7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan. 7, 8, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Saudara, Paulus disuruh ke Korintus supaya manggil jemaat Tuhan yang lagi buta. Supaya dibuka selubungnya, sama Tuhan dikuduskan, diberi ilmu sama Tuhan. Kepintaran, kekayaan dalam berbagai macam perkataan, berbagai macam pengetahuan. Dulu saya juga ketika saya apa-apa, saya pasti cari anak buah, saudara, karena saya enggak ngerti. Wah, ketemu bosing kok takut, sadis. Ketika diajar di tempat ini, sama-sama manusia. Kamu anak Tuhan, kamu anak raja, ngapain takut sama orang? Kalau ketemu, langsung ketemu sama bosnya. Ketemu sama yang punya. Karena orang itu yang bisa ngambil keputusan. Ya kelihatannya susah, kelihatannya sulit. Tetapi kalau kita punya ilmu daripada Tuhan, kita dipenuhi dengan berbagai macam perkataan, berbagai macam pengetahuan. Saudara, hari ini bagi saya itu ringan. Sama ketemu siapapun, jalan saja. Tiba-tiba di tengah jalan, nanti kamu bicara ini. Dulu saya tidak bisa, saudara. Tapi ketika selubung sudah dibuka, kita mau terima firman. Ilah zaman sekarang itu kita tanggal semua. Karakter-karakter dunia itu kita tanggal semua. Tiba-tiba pikiran kita itu bisa penuh dengan berbagai macam perkataan, penuh dengan berbagai macam pengetahuan. Yang tadinya orang ini sulit, susah, killer, kita datang, kita maju. Oh, kamu belum pernah ketemu jaguar. Jangan ganggu anak raja. Saudara, kita ini adalah jaguar. Kita ini adalah anak raja. Ketika kita anak raja, tidak ada satupun orang yang bisa mengganggu kita. Karena kita adalah biji mata Tuhan. Mata saudara mau dicolok pun itu pasti saudara tutupi begini. Anak saya pun boleh main di atas bahu saya, boleh naik di atas kepala. Tapi dia tidak boleh saya pegang mata saya. Ketika dia mau mata, saya pasti jaga mata saya. Lah kita ini anak raja, kita ini biji mata Tuhan. Apa yang Tuhan tidak jaga ketika kita ini jadi biji matanya? Kita ini anak raja, siapa yang berani ganggu anak raja? Biarpun siapapun yang kita hadapi, sulit apapun, ribet apapun, susah apapun, mustahil apapun, kita datang. Tuhan sudah beri hikmat perkataan dan hikmat pengetahuan untuk menyelesaikan perkara itu. Tujuannya cuma simpel, saudara. Tuhan mau beri orang itu kekayaan dalam perkataan dan pengetahuan. Dah, saudara, kita lanjut lagi. Caranya bagaimana? Orang-orang di Korintus itu sudah pinter semua, sudah kaya semua, sudah sukses semua, sudah mewah semua. Tiba-tiba Paulus diberikan hikmat oleh Roh Kudus. Saudara, setiap penulisan dalam Alkitab ini adalah firman. Sekali lagi saudara, jangan sampai saudara dikamirkan oleh hal-hal yang lain. Saudara, Alkitab kita ini semuanya adalah firman. Yang nulis ini ya orang-orang yang sama Roh Kudus diberikan ilham. Berarti kan itu semua adalah perkataan Tuhan. Paulus diberikan ilham oleh Roh Kudus. Kamu tulis 1 Korintus 1 ayat 18. Dikatakan apa? Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah bodoh. Saudara, Paulus ketika dia jalan ke Korintus, Tuhan susah, orangnya keras, orangnya kaya, orangnya punya uang, susah diomongi. Dan bahkan sampai Paulus ketemu dengan persoalan, saudara. Di dalam melakukan kehendak Tuhan memang tidak mulus. Jangan berpikir, wah aku sudah jalani maunya Tuhan. Jalan Tuhan ya buka mulus. Tidak, saudara. Firman Tuhan mengatakan kesusahan orang benar itu banyak.
Tapi Tuhan melepaskan semua itu. Ketika kita sudah ada jalan melakukan kehendak Tuhan, kadangkala seringkali kita ketemu jalan buntu. Kita ketemu dengan hal-hal yang tidak enak, kita ketemu dengan batu kerikil yang tajam. Ketika Paulus sudah menjalankan kehendak Tuhan, dia jalan ke Korintus, dia disangkal, kamu bukan rasul. Dia dijelek-jelekkan, saudara. Ini orang sedang melakukan kehendak Tuhan loh. Sedang melakukan perintah Tuhan tetapi malah dijelekkan, dipermalukan, dihina. Saudara, kalau hari ini saudara melayani, tapi ada orang-orang mencoba merendahkan saudara, menghakimi saudara, jangan tertunduk kepalamu ketika engkau ada di dalam kebenaran. Paulus pun juga rasul, dia jalani, dia melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dia disangkal kerasulannya. Saudara, kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 2. 1 Korintus 9 ayat 2 dikatakan, bagi orang lain aku bukan rasul, tetapi bagi kamu aku rasul. Ini perhatikan saudara. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai kerasulanku. Saudara, harusnya ini yang patut kita bermegah. Jangan bermegah, aku sampai hari ini bisa berdiri tegak, Tuhan masih pelihara saya masih bisa hidup, punya rumah, punya mobil. Saudara, jangan bangga itu. Yang harus saudara banggakan, hasil dari pelayanan saudara. Sudah gak hidup orang yang saudara layani itu ada Tuhannya. Lihat, meterainya Paulus dikatakan hidupmu dalam Tuhan. Ketika pelayanan kita membuat orang memasukkan Tuhan dalam hidupnya, pikirannya, perkataannya dirubah semua sesuai dengan firman, reaksinya, karakternya dirubah sehingga Tuhan ada dalam hidupnya. Itu meterai yang bisa kita banggakan. Bukan kita bangga, aku masih kuat, aku bisa masih main drum, Tuhan masih kasih saya sehat. Saudara, Paulus tidak pernah bermegah tentang hal itu. Dikatakan dia bermegah, meterainya adalah hidup jemaat yang dia layani. Ada Tuhannya, di dalam Tuhan. Sampai dia disangkal kerasulannya. 2 Korintus 12 ayat 10 dia dijelek-jelekkan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran. Nah, lihat saudara. Bermegahnya Paulus di dalam ini. Bukan di dalam, lihat aku pelayanan, aku pakai kereta berkuda. Punya fasilitas rumah, dia tidak pernah bermegah hal-hal duniawi, saudara. Bermegahnya Paulus justru, aku senang, aku rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Bukan karena dosa, tapi karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ternyata saudara, Paulus ketika menjalankan kehendak Tuhan, dia disangkal, dia dijelekkan, dia dihakimi. Ada orang yang membuli dia. Ada orang yang menjelekkan dia, menjatuhkan dia, merendahkan dia. Tapi lihat apakah Paulus, ya sudah Tuhan, aku ketemu masalah, aku mundur. Tidak, saudara. Jadi hari ini ketika engkau melayani, sudah hidup di dalam Tuhan. Ada hal-hal yang seperti Paulus saudara alami, dijelekkan, dibuli, direndahkan. Saudara jangan sakit. Ketika saudara sakit hati itu adalah tipu muslihat iblis. Akan menutup jalan berkat saudara. Paulus tidak pernah putus asa, dikatakan sebab jika aku lemah maka aku kuat. Dia terus melayani. Dia terus menyaksikan firman Tuhan. Hasilnya apa saudara? Ketika kita ada di jalan Tuhan, biarpun ada THR, tantangan, halangan, rintangan, hasil orang-orang yang tetap maju. Lihat Ibrani 2 ayat keempat. Ketika ada orang-orang yang terus setiap hari, kok orang itu menjatuhkan saya terus ya, orang itu bully saya terus ya, orang itu melemahkan saya terus ya, orang itu kok ngomong tidak enak terus ya, ini kok terus nyerang saya, nusuk saya dari belakang, ada perkataan ini, perkataan itu. Saudara tidak usah noreken, saudara jalani saja. Jangan membuat malah saudara undur, malas, jengkel. Saudara kena tipu oleh iblis. Justru saudara harus semakin giat. Karena apa saudara? Ibrani 2:4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan musisat-musisat.
Dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Lihat saudara, kalau orang ada di jalan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, ada orang yang menjelekkan, menjatuhkan, menghina, tapi dia tetap melayani, tetap giat. Ada tanda mukjizat Tuhan dibagi-bagi sama Tuhan di dalam hidup orang itu. Contohnya apa? Lihat Paulus karam kapal, ratusan orang hampir mati. Tapi karena Paulus dia tidak mati. Paulus di Pulau Patmos, dia digigit ular beracun, dia tidak mati. Paulus dirajam batu di Listra. Tapi dia tetap jalan, dia tidak undur. Tidak mati, habis dirajam batu sudah. Tidak menunggu sampai berminggu-minggu untuk, oh Tuhan aku habis melakukan pelayanan, aku dirajam batu, tak leha-leha dulu ya di rumah, tak PW dulu ya di rumah. Enggak saudara, besoknya langsung dia melayani pergi ke kota lain. Seolah-olah penyakitnya sama Tuhan disembuhkan. Ada tanda dan mukjizat mengikuti orang itu. Saudara, hari ini saudara harus hati-hati. Ada iman, pengharapan, dan kasih. Firman Tuhan mengatakan yang paling besar apa saudara? Kasih. Tiba-tiba saya temukan sebuah ayat saudara. Orang sudah sudah punya iman, sudah punya pengharapan, dan bahkan dia orang murah hati kasih. Tapi dicela sama Tuhan. Loh, ya apa sih? Firman-Nya iman, pengharapan, kasih. Kamu jangan sesat. Saudara, ini ada ayatnya. Disiapkan Wahyu 2, 19-20. Orang sudah melakukan iman, sudah punya pengharapan sama Kristus, sudah punya kasih pada orang miskin, orang susah. Tapi sama Tuhan justru dicela. Kenapa saudara? Kita belajar Wahyu 2, 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu, baik imanmu, pelayananmu dan ketekunanmu. Saudara kan bagus. Punya kasih, punya iman, melayani, tekun. Bagus enggak? Bagus saudara. Tapi lihat terus lagi. Aku tahu pekerjaan yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Oh bagus toh. Pelayanannya mulai meningkat. Perpuluhannya mulai meningkat. Persembahannya mulai meningkat. Bagus kan? Tapi lihat firman Tuhan mengatakan apa? Tetapi aku mencela engkau. Loh kenapa saudara? Sudah punya iman, sudah punya kasih, sudah punya pengharapan, kok dicela sama Tuhan? Sudah setia sama Tuhan, kok dicela sama Tuhan? Ya ini yang kita harus belajar firman Tuhan. Supaya kita nanti hari terakhir saudara, kita tidak terhilang. Orang melakukan melayani, orang setia, orang murah hati justru dicela sama Tuhan. Kenapa? Jawabannya saudara, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi mengajar dan menyesatkan hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Ternyata saudara, orang itu sudah setia ke gereja, sudah setia melayani, sudah pakai imannya sama Tuhan Yesus, berbagai masalah diselesaikan dan bahkan suka berbagi-bagi, punya kasih, tapi ditunggangi oleh roh Isabel. Roh Isabel itu apa saudara? Saudara, pada waktu Ahab, suaminya Isabel, jalan-jalan ke kebunnya Nabot, dia lihat mereka ini raja, punya kedudukan, mereka bisa melakukan segala hal. Ketika dia lihat kebunnya Nabot, Ahab bilang, tak ambil ya, kebun anggurmu ya bagus. Oh enggak bisa, ini warisan. Jengkel Ahabnya, aku ini raja, aku ini pemimpin, kok kamu tidak taat sama saya? Tapi karena dia punya istri Isabel, aduh pak gitu aja kok repot sih. Kamu kan berkuasa, dengan kuasanya, kebisaannya. Tiba-tiba saudara, Nabot ketika di sebuah perkumpulan, suatu pertemuan, dibuat difitnah, tiba-tiba dia ini seperti penyembah berhala dan harus dihukum mati. Sehingga kebun anggurnya bisa diambil. Apa bedanya itu dengan Daud yang merekayasa semua
hanya untuk melancarkan keinginannya. Ada roh Isabel di dalamnya. Dan itu dibiarkan. Saudara, apa gunanya kita punya iman, pengharapan, dan kasih, tapi ada roh Isabel yang menunggang kita? Contoh apa roh Isabel, saudara? Si Hawa, Tuhan sudah bilang, semua ini boleh kamu makan, tapi jangan satu ini, buah ini tidak boleh kamu makan. Tiba-tiba, saudara, ada ular datang. Harusnya dia tahu ini ular, ini barang jahat. Justru malah dia dekat. Hari-hari ini, saudara, yang kita sudah tahu itu yang tidak disukai Tuhan, itu yang dibenci sama Tuhan. Jangan kita dekat. Dan apa yang disukai Tuhan, kita harus semakin dekat. Tuhan suka orang beribadah. Tuhan suka orang yang setia. Tuhan suka orang melakukan firman, baca firman. Saudara justru lakukan itu. Tapi Hawa justru dekat-dekat dengan ular, sehingga dia jatuh. Dan dia melakukan pembiaran, dibiarkan ular bicara. Dibiarkan ular bicara. Hari ini ketika ada masalah, jangan biarkan dagingmu berbicara. Ketika daging saudara mulai berbicara, dia akan memberikan sebuah masukan yang negatif. Oh iya, jadi orang itu tidak tahu terima kasih. Saudara, saya pun tidak lepas hal itu. Saya sudah bantu orang, saudara, 1, 2, 3, 4, hampir puluhan kali. Tiba-tiba mungkin ke-12 kali saya tidak bisa bantu. Langsung orang itu berbalik, saudara. Saya cuma ketemu orang itu melengos, saudara. Loh, saya ini salah apa? Oh, tiba-tiba dalam mobil saya ngerenung. Saya cuma ketawa ya. Tapi ada 2 suara. Mancen orang itu gak tahu terima kasih. Bepok orang itu memang, tidak usah dikumpuli. Jahat orang itu memang, tapi ada satu sisi suara ngomong begini. Tidak apa-apa toh. Dagingnya Alek mulai dipangkas. Tidak boleh marah, ucap syukur. Suara mana yang harus lebih banyak saya dengar? Kalau saya lebih banyak mendengar suara yang daging ini, pasti saya lebih jengkel, lebih mangkel, lebih dongkol, saudara. Saudara, hari ini jangan biarkan suara-suara itu berbicara dalam hidup saudara, yang suara-suara kedagingan ini. Jangan biarkan, saudara. Supaya kasih saudara, iman saudara, pengharapan saudara tidak sia-sia. Dikatakan kenapa, saudara? Roh Isabel ini membuat hamba-hambanya Tuhan berzina dan makan persembahan berhala. Saudara, orang tidak boleh makan atau minum pada waktu zaman itu barang yang sudah didoakan kepada berhala, saudara. Dan ini adalah salah satu kunci saudara dikasihi Tuhan. Saudara harus orang punya ketetapan. Saudara, ketika saya baca ini saya ingat Daniel, saudara. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ketika dia ada jadi tahanan, dia disuruh makan makanannya raja yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Tapi buka Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk Daniel 1 ayat 8 berketetapan untuk tidak makan santapannya raja. Dia punya ketetapan. Hari ini anak Tuhan harus punya ketetapan, saudara. Supaya kita jadi orang yang dikasihi Tuhan. Pokoknya kalau hari Minggu, hari Sabat, saya tetap harus ibadah. Itu orang yang punya ketetapan, saudara. Lihat, Daniel berketetapan. Saudara, kenapa yang masuk dapur api cuma Sadrak, Mesak, Abednego? Daniel tidak masuk, saudara. Karena Daniel orang yang punya ketetapan. Dia disembunyikan sama Tuhan di tempat yang aman. Saudara, orang-orang yang punya ketetapan ini pokoknya sibuk, gak sibuk, pokoknya hari Tuhan aku harus jalan. Ada gangtau, ada pekerjaan atau apa, saya tetap harus, ketetapan saya hari Sabat, harinya Tuhan, saya harus datang ke rumah Tuhan. Kita anak Tuhan, datangnya harus ke rumah Tuhan, saudara. Kalau orang gak mau datang ke rumah Tuhan, itu anak siapa? Kita anak Tuhan. Pulangnya harus ke rumah Tuhan. Andre sama Kesia anaknya, Bapak Herman Ignat
Ignatius. Mereka pulang, harus pulang ke rumahnya Bapak Herman. Kalau mereka tidak pulang ke situ berarti mereka bukan anaknya. Kita anak Tuhan. Tapi kita tidak mau ke rumah Tuhan, itu tanda tanya, saudara. Daniel berketetapan dia tidak mau makan santapan raja. Kita anak Tuhan harus punya ketetapan juga, saudara. Oleh karena itu lihat, Daniel 9 ayat 23. Ketika Daniel menyampaikan permohonan. Daniel 9 ayat 23. Dia orang yang punya ketetapan. Dia jaga hidupnya. Dia lakukan firman. Lihat hasilnya apa? Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluar suatu firman. Maka aku datang memberitahukannya kepadamu. Sebab engkau sangat dikasihi. Kita mau dikasihi Tuhan. Saudara tidak usah jauh-jauh. Bapak Gembala mengasihi 2 anaknya. Dia sampai berpikir apa caranya memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Walaupun secara kemampuan kadang wah berat, tetapi untuk anak, karena anak ini dikasihi. Kalau saudara cinta sama seseorang, apapun dikasih, saudara. Saudara mau jadi orang yang dikasihi Tuhan, punyalah ketetapan. Pokok ini miliknya Tuhan, aku harus kasih. Aku tidak mau ambil. Pokoknya ini waktunya melayani, aku tidak mau diganggu gugat. Pokoknya ini waktunya datang ke rumah Tuhan, aku harus datang. Orang-orang yang punya ketetapan ketika mereka mulai menyampaikan permohonan, sudah keluar sesuatu. Karena mereka orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak ditunggangi oleh roh Isabel, saudara. Tadi dikatakan pemberitaan tentang salib. Saudara, kenapa kok Paulus berbicara mengenai pemberitaan tentang salib? Saudara? Pemberitaan salib ini adalah stauros, pengajaran firman tentang pikul salib. Salib berbicara ketika Tuhan Yesus pikul salib, saudara. Dia dipermalukan, dia ditelanjangi. Saudara mungkin kalau lihat lukisan, dia masih pakai cawat. Tetapi aslinya, saudara, dia ditaruh di sebuah pasar yang ramai orang. Dan tidak ada satu helai benang pun yang ada di dalam Tuhan Yesus ketika dia disalib. Dia dipermalukan, dia ditelanjangi, dia dihina, dia dipukul, dia dicambuk, dia dimakatoi duri, dia ditusuk, dia dipaku, dia dibunuh. Tujuannya cuma satu, apa saudara? Supaya dagingnya Yesus disalib, tinggal di salib itu. Tujuannya kita pikul salib, saudara. Supaya segala macam daging kita itu tertinggal di salib. Dan manusia rohani kita keluar yang baru. Manusia roh ini yang punya kekuatan, saudara. Saudara, di dalam Matius 16 ayat 24, Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus sangkal dirinya. Pikul salibnya dan ikut aku. Saudara, namanya menyangkal diri itu apa? Contoh saya Alex. Saya dulu les drum, saya bisa main drum. Tapi firman Tuhan saya harus sangkal diri. Ketika saya melayani main drum, saya tidak boleh pakai kepintaran saya. Saya harus berdoa, Tuhan, besok aku mau melayani drum. Aku enggak bisa, Tuhan. Tolong Tuhan. Beri saya kekuatan, beri saya kuasa. Itu namanya sangkal diri. Saya sekolah accounting, sekolah perpajakan. Saya tahu mengenai perpajakan, saya tahu mengenai accounting. Tapi ketika saya menghadapi masalah, saya tidak mau pakai ilmu saya. Saya datang kepada Tuhan, Tuhan, aku enggak bisa apa-apa. Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong. Saudara setir mobil. Tiba-tiba saudara disalib orang, namanya sangkal diri. Saudara bisa bercegas, salib, bares potong, saudara. Saya bisa ngomong, saudara, karena saya agak susah. Saya masih di jalan itu masih begitu dan sering dicobai karena saya belum lulus, saudara. Dipotong, dipepet orang ini, yo. Nggak ngerti sudah jam-jamnya saya mau ibadah. Dibel di belakang, sudah saya jalan pelan, dibel, din, ya ngebel sopan kan, din. Mau nyalip ya saya lebih minggir lagi. Tapi ini ngebel enggak. Ting, sampai berisik. Habis itu saya disalib, dipotong, berhenti di depan saya.
Saudara jujur, saksi saudara. Pakai jas begini saudara. Orang ajar orang ini. Tak becek gas lagi, tak potong seret. Ayo kon. Tiba-tiba kamu mau melayani model seperti ini gimana? Oh iya. Saudara harus sangkal ini diri. Saya bisa becek gas. Tapi ketika disalib dipotong. Bisa enggak diem? Kasih jalan. Oh ya silakan. Itu sangkal diri. Saudara. Ikut Tuhan harus sangkal diri. Kita ditusuk orang, dikatai orang. Kita bisa balas. Tapi firman Tuhan, kalau kamu mau ikut saya, permulaan harus sangkal diri dulu. Saudara tadi pagi saya bercanda dengan istri saya. Kok Bapak Gembala ngomong ya, ada orang yang lompat dari mobil. Kan sudah tidak ada orang yang lompat dari mobil, saya bilang begitu sambil ketawa. Sudah tidak ada orang yang lompat-lompat dari mobil, minggat-minggat, sudah tidak ada, orangnya sudah hilang. Saudara-saudara bisa marah, saudara bisa balas, tapi ikut Tuhan, sangkal diri. Bisa enggak, saudara? Saudara saya berat menyampaikan ini, wah ini aku pasti dicoba. Benar saudara, mula-mula dicoba dulu dengan istri saya. Sudah siapin firman, pagi bangun, enggak ada makanan, buat kopi-kopi sendiri, saudara. Sudah selesai sampai jam siang, saudara, jam 1, jam 2. Mama saya sudah datang bawa bakmoy, saudara, telurnya itu 3. Saya sudah ngomong, Nov, kok mau makan? Iya sih. Saya sudah berdoa, Tuhan, jangan ya aku nyampaikan salib, ojo istriku sing nyalib aku, Tuhan, tolong. Tapi justru itu yang diizinkan Tuhan. Saudara, iya sih. Ya wis. Sik Nov ya, tak tunggu, aku tak balik kantor lagi. Kok sudah? Sudah disiapkan semua, telur 3. Sudah selesai semua, memang sudah disiapkan buat saya. Saudara. Telur itu 3. Dikasih mama saya masuk. Lo mana telur? Kok kamu gak usah makan telur? Yang butuh vitamin itu anakmu. Batin saya saudara, batin toh. Sing masakno ini mamaku. Ini makanan kesukaanku juga. Telur situ aja gak dikei, separuh Nov. Anakmu butuh telur. Kamu sudah gak butuh telur. Wih. Saudara saya masih pakai power saya. Potong separuh, ini suamimu yang minta. Saudara mungkin dia tidak sadar saudara. Karena saya mau menyampaikan tentang salib. Kok Quincy itu tidak suka, sukanya telur. Loh, saya baru ingat. Oh iya salib, terserah Nov. Makan tidak makan telur tidak apa-apa. Tapi hati kadang saudara daging. Kon wis gak masak, iki mamaku sing masak, njaluk telur sitok ae iki bojomu, suamimu. Batin kalau mau berontak, tapi firman Tuhan, kalau mau ikut saya, sangkal ini, sarem mulut saya, saudara. Tapi saudara, dia enggak sadar. Dia orang baik, saudara. Rumah dibersihkan semua, mobil dibersihkan semua. Tapi kadang-kala, saudara, justru orang yang paling dekat itu yang dipakai Tuhan untuk memproses kita, saudara. Bisa enggak kita sangkal ini diri? Kawinnya gampang, saudara. Memelihara perkawinan ini loh, saudara. Saya sudah capek, saudara. Sudah siap firman, belum makan, saudara. Sudah berjam-jam di kursi duduk, saudara, cari firman, sembahyang, saudara. Waktu makan, saudara, saya dibatasin dok sitok, gak dikasih separuh, saudara. Tapi saya tahu, saya belajar mengenai salib. Bisa enggak sangkal diri? Ya wis lah. Dan lebih jengkelnya saudara, anak saya turun uduk, dikasih telurnya. Enggak mau makan saudara telurnya. Batin lagi. Ya toh, mau dijaluk bojone gak oleh. Saiki ambek anakku dikecap-kecap dibuak. Coba aku masuk perutku kan sudah jadi berkat. Saudara mau ngomong lagi, sangkal diri. Saudara kadang kita ketemu dengan hal-hal demikian. Bisa enggak kita ikut Tuhan? Awal-awal dikatakan menyangkal diri, baru dia punya hak untuk pikul salib. Jangan bilang saudara, Pak aku sudah pikul salib tapi saudara tidak pernah sangkal dirimu. Saudara bisa balas, saudara bisa maki, saudara bisa banting kaki. Seperti tadi pagi kan, banting kaki, bisa keluar, bisa minggat, bisa marah, bisa apapun juga. Saudara bilang, aku ini pikul salib loh, ke gereja ini susah-susah. Tapi kalau saudara tidak sangkal diri, tidak bisa pikul salib saudara. Harus sangkal diri,
Pikul salib, baru ikut Tuhan. Istri saya juga salibnya juga banyak, saudara. Saya terus ngomong, satu sama lain harus berbicara, makanya harus imbang, saudara. Kalau kita ini belajar mengenai salib, tujuannya cuma satu, supaya daging ini mati. Dan ketika daging ini mati, saudara, mati oleh apa? Oleh firman Tuhan yang memisahkan hidup kita, daging dan roh. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Tuhan hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam, sampai pisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup bedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah ku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu pun akan dapat ketenangan. Lihat saudara, dapat ketenangan. Ketenangan ini bahasa aslinya adalah anapausis, yang artinya dapat bisnis, dapat labor, dapat ada orang-orang yang bekerja kepada saudara, dapat rest, dapat istirahat, dapat rekreasi. Luar biasa saudara, orang pikul salib tapi bisa punya bisnis baru, bisa punya pekerjaan baru, bisa dikasih Tuhan untuk rekreasi. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Ketenangan ini aslinya bahasanya itu mengandung arti kata sentosa. Kalau dalam terjemahan lama, saudara lihat, jiwamu akan sentosa. Sentosa itu artinya bebas dari segala kesukaran dan bencana, bebas dari segala macam kesulitan, aman, tentram, sejahtera, dengan penghasilan yang cukup, hidup bersama keluarga di lingkungan yang aman. Oh, lihat saudara, orang kalau mau sangkal diri pikul salib, dia dapat anapausis, dapat sentosa ini. Permasalahannya, bisa enggak kita sangkal diri? Pikul ini salib. Dan dikatakan bagi orang dunia ini adalah kebodohan. Siapa orang dunia ini, saudara? Orang yang tidak mengenal Allah, 1 Korintus 1 ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda mukjizat, orang-orang Yunani mencari hikmat. Mereka bukan orang, ini adalah orang-orang yang dianggap bodoh, saudara, karena mereka datang sama Tuhan cuma cari mukjizat, cari hikmat, bukan cari si pemberi sumber. Saudara tidak salah, saudara minta pertolongan sama Tuhan, tapi kalau saudara dulu ketika saya pacaran dengan istri saya, saudara ya saya sih tidak punya apa-apa, saudara. Cuman saya bilang sama dia, kalau Koko sudah punya mobil, sudah punya uang, sudah punya rumah, Koko, aku pingin mobilmu, aku pingin uangmu, aku pingin rumahmu. Wah, segeralah saja perempuan seperti ini dipecat. Tetapi ketika kita punya pacar, biarpun kamu tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, aku cinta sama kamu. Saudara benar-benar cari orangnya. Wah, ini perempuan yang baik. Sama juga sama Tuhan. Kita sama Tuhan. Kita cari apanya, saudara? Kita cari pertolongannya, berkatnya, atau cari pribadinya. Kalau cari pertolongannya, dikatakan itu adalah orang-orang yang bodoh. Saudara, kita ini harus ngerti ini firman, supaya jalan hidup kita ini tidak salah. Tuhan itu sudah penuh kemuliaan, tidak perlu kita beri kemuliaan buat Tuhan. Dia sudah penuh kemuliaan, saudara. Tidak perlu kita beri kemuliaan buat Tuhan, tidak perlu. Dia sudah penuh dengan kemuliaan. Dan bahkan saudara, kita harus ngerti firman. Saudara, kelihatan lagunya enak, ujilah aku Tuhan. Betul, firman Tuhan yang menguji hati. Tapi kata-kata selanjutnya, cobalah aku Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah mengajar pencobaan itu datang dari Tuhan. Statement lagu ini salah. Yang mencobai kamu adalah keinginan jasmanimu, keinginan nafsumu. Saudara, kita harus mengerti firman supaya apa, saudara? Supaya Matius 6 ayat 33 ini terjadi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi ada hal penting yang Tuhan mau pesan buat saudara dan saya malam hari ini. Kita sudah cari kerajaan Allah, kita sudah datang ke gereja, kita sudah melayani, tapi kita lupa kerajaan Allah dan kebenaran. Buat apa orang melayani tapi mulutnya tidak benar? Buat apa orang melayani tetapi
reaksinya tidak benar, pikirannya, matanya tidak benar. Saudara, itu satu paket, tidak bisa dipisah. Orang harus cari kerajaan Allah berarti ada di rumah Tuhan dan hidupnya harus benar. Orang-orang itu yang akan dianugerahi oleh Tuhan segalanya. Dengan kita belajar salib, slide yang ketiga yang terakhir, ada kekuatan bagi orang yang percaya. Saudara, salib itu adalah cara Allah menyatakan kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau orang setia pikul salib, dia adalah orang yang paling sering digerojok kasih-Nya Tuhan. Karena salib berbicara juga kasih. Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya. Berbicara mengenai kasih. Salib juga berbicara mengenai pengampunan dosa dan hidup yang baru. Saudara setia pikul salib. Sebelumnya saudara sangkal diri, saudara pikul salib. Saudara punya salah, saudara punya dosa datang sama Tuhan. Pasti Dia juga Allah yang setia akan mengampuni saudara. Dan yang terakhir saudara, ketika saudara setia pikul salib, di dalam salib itu ada yang namanya kuasa saudara. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, ketika kita setia pikul salib saudara, harusnya hal-hal yang lama, karakter kita yang lama itu sudah hilang saudara. Tapi kalau masih kelihatan, jangan-jangan orang itu jarang pikul salib. Karena orang yang setia pikul salib, dia orang adalah ciptaan baru saudara. Dan bagian ayat yang terakhir saudara, dikatakan Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan, kata Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara, hari-hari ini ketika saudara punya kebutuhan, seperti minggu lalu saya punya kebutuhan saudara, bukan untuk saya saudara, tapi harus. Ada tak? Ya berdoa dulu. Saudara, tidak sampai besok ada orang datang sudah kirim, sudah selesai kebutuhannya. Nilainya cukup besar saudara. Saudara, saya di situ semakin, kita ikut Tuhan. Makanya di awal tadi saya bilang tidak ada sesuatu yang sulit, tidak ada sesuatu yang sukar. Ketika saudara di jalan Tuhan, seperti Paulus, ada yang menjelekkan, ada yang membuli, ada tusukan. Saudara jangan sakit, tetap layani, maka tanda dan mukjizat akan muncul. Saudara sangkal diri, pikul salib setiap hari, maka saudara sudah bisa jadi pengikut Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, supaya bisa menjadi berkat. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.